www.artisek.com. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rahman Atian di berbisik.com bersama Bincang Seni Kini, sebuah platform yang saya inisiasi untuk bersama-sama mendokumentasikan karya-karya seni rupa dari para seniman serta kegiatan-kegiatan seniman. Kali ini saya akan menginterview seorang seniman yang cukup penting di dunia seni rupa kontemporer Semarang, karena beliau adalah salah satu seniman yang mewakili teknik akuarel dengan berbagai media visualnya. Ada yang dengan kanvas, ada yang dengan kertas, ada yang dengan cat tertentu, dengan bentuk tertentu. Artinya beliau sangat expert di bidang akuarel. Selain karya-karya sketsa, beliau juga banyak menggunakan bentuk-bentuk surrealisme dalam karya-karyanya. Ini yang akan kita ulik ke depan, betapa sebuah teknis itu tidak mempengaruhi isme dalam berkarya seorang seniman. Terima kasih Pak Hari sudah berkenan saya interview. Ya, Sehat Pak Hari? alhamdulillah sehat. Saya dengar kemarin sakit Pak. Iya, biasa kecapean. Kecapean. Katanya kecapean, tapi mungkin karena Pak Hari ini terlalu over dalam berkarya gitu Pak, atau gimana Pak? Ya maklum ya Mas. Oh iya ya. Oke. Pak Hari ini kemarin sempat sakit, tapi setelah sakit ya beliau tetap berkesenian lagi, tetap berkarya lagi, tetap kumpul-kumpul lagi ke teman-teman seni rupa Semarang. Menurut Pak Hari, seni rupa Semarang itu seperti apa sih Pak Hari? Ya, untuk takaran kemajuan dalam bersosialisasi, saya anggap itu sudah ada banyak kemajuan. Tapi hal tertentu kaitannya dengan ranah-ranah itu yang seperti yang diingatkan dulu Mas Ardian itu malah kukus itu, Ya, itu ya. masih belum nampak itu. Artinya belum penelusuran itu. Saya rasa memang kita perlu ada waktu khusus atau ruang khusus untuk menyatukan persepsi berkesenian tentang seni rupa di Kota Semarang. Setuju sekali dengan Pak Hari. Itulah kenapa saya berinisiatif membuat berbisik.com biar seniman itu bisa saling satu, setidaknya ada satu wadah yang mengumpulkan kita semua. Pak Hari kan bukan berasal dari seni rupa ya Pak? Setuju ya, Pak? Bukan. Kok bisa terjun ke seni rupa itu gimana Pak ceritanya Pak? Itu semua bicara tentang kejenuhan Iya. atas rutinitas yang saya hadapi. Terang saya kan punya birokrat. Ya. Artinya apa yang saya PNS ya Pak ya? PNS. Dulu PNS di mana Pak? Saya di Pemkot di perizinan saya di Pemkot di perizinan ya. tentunya teman-teman Astek itu mesti kenal sama ya, karena sifat kerutinan itulah yang membuat jenuh. Kemudian saya mencoba kembali ke dunia saya yang dulu sebelum masuk birokrat itu kesenian. Tapi sebelum menuju ke seni rupa, saya lebih dulu untuk bergerak di dunia fotografi. Karena setelah saya menemukan beberapa teknik-teknik yang hampir sama dengan seni rupa, seperti komposisi, kepekaan dalam menentukan angle, terus pencahayaan, itu semua kita dapatkan di fotografi. Baru kemudian saya terapkan di fotografi saya tinggal, kemudian saya menuju ke yang satu ini seni rupa itu. Padahal akuarel ini adalah salah satu teknik yang menurut saya tidak semua orang yang tidak belajar formal ya itu bisa. Dari mana dengan belajar itu? Ada ceritanya. Ya. Terus terangan saya dulu salah satu tim dari teknik dari lingkungan hidup. Artinya apa yang saya ingatkan, yang saya lakukan di dunia nyata ini tentunya untuk pelestarian lingkungan hidup. Nah, kaitannya dengan akuarel ini kan semua bermaterial atau berbahan dasar dari bahan alami, Ya. bebatuan, dari pohon, bunga, dan lain-lain, termasuk kapur itu. Ya. Jadi unsur kimiawi memang sangat minim. Memang ada akuarel itu berbahan dasar kimiawi, tapi ada tanda-tanda seperti kadmium. Kadmium pasti racun itu. Itu hanya berapa persen, tidak ada 5%. Nah, itu yang saya lakukan di sini. Ya, sifatnya yang alami itu, yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, tentang filosofi dari cat air itu sendiri. Artinya ya, saya terapkan di dunia, di kehidupan kita.
jangan ya hidup itu mengalir seperti air, tapi kita jangan mengikuti apa yang dialirkan air itu. Nah, jadi kita harus mengendalikannya. Kalau kita mengalir seperti yang dimaui air, ya kita terus terang ya bisa terbentur dengan batu terombang-ambing gitu. Artinya kita menjadi seperti juga seni rupa di cap air. Jadi kita mengalir. Jadi penasaran itu kita tidak tahu hasil akhir yang kita lukis kita kalian nanti kayak apa itu kita nggak tahu. Artinya kalau karena sifatnya mengalir itu apa yang terjadi, apa yang akan kita hasilkan belum kita ketahui. Tapi kita bisa mengontrol. Ya, itu kita kontrol. Kita kontrol satu sisi mengenai masalah hasil karyanya, satu sisi kita akan tahu tingkat kepuasan kita. Kalau kita kontrol tingkat kepuasan kita sekali, itu sudah itu berhasil. Tapi kalau tingkat kepuasan 2 kali, itu batasnya kurang dibandingkan yang pertama. Oh, ya itu. Berarti kita sudah tidak percaya diri lagi. Kan? Sekali puas ya sudah selesaikan. Berarti nggak ada hapus-hapus ya Pak? Nah, akrilik kan bisa ditumpuk, akuarel nggak bisa karena sifat transparasinya. Transparan itu kalau ditumpuk warnanya kan beda. Iya sih. Iya. Itulah kenapa akuarel itu bagi filsuf-filsuf di Cina dulu menjadi cara untuk berlatih jurus pedang karena memang itu ini kan menyimbolkan ketegasan gitu. Sekali garis ya langsung gitu. Laki-laki banget lah kalau sekali ngomong ya kayak gitu. Nah, yang menarik Pak hari ini selain sebagai seorang birokrat, kemudian tadi sudah menjelaskan tentang awal beliau mengenal akuarel dan lain sebagainya. Beliau juga salah satu menjadi orang yang penting di Kocai. Ya Pak ya. Kalau Pak Hari di posisinya di Kocai sebagai apa Pak? Saya sebagai foundernya ya. Sendiri sekaligus dulu. Nah yang di Semarang itu saya ketuanya, kemudian karena saya ingin memberikan kesempatan bagi teman-teman, kemudian dipegang oleh Mas Donitan ya. Oke. Sejauh mana perkembangan karya akuarel dari awal Pak Hari memimpin sampai sekarang? Sangat signifikan semua teman-teman karena hanya saja memang masalah teknik bersifatnya batas teknis ya. Tapi masalah konsep yang harus diasah terus. Artinya kalau teknik teman-teman rata-rata sudah expert ya, artinya sudah menguasai. Tapi bagaimana mengolah sebagai hasil karyanya sebagai karya seni yang bisa dibicarakan, bisa dinikmati, itu yang perlu digarap lebih lanjut. Tapi saya lihat kompak sekali ya Pak ya orang-orang teman-teman Kocai itu ya Pak. Iya. Rencana ada acara lagi Pak Kocai Pak? Insya Allah bulan November kita juga bersama mungkin dengan pemerintah Kota Semarang dan Semarang Galeri. Ya. Kita akan menyelenggarakan pameran nasional cat air sekaligus mendatangkan dari teman-teman mancanegara. Berapa negara Pak? Rencana biasanya kalau kita harapkan paling tidak ya 6 ya. November ya Pak ya, masih cukup lama jadi teman-teman nanti bisa sembari mencatat tanggalnya November di bulan November itu. Oke, selanjutnya yang menarik adalah sisi dari Pak Hari sebagai seorang seniman yang menggunakan teknik akuarel Pak. Saya lihat karya Pak Hari itu beragam. Sejauh mana Pak Hari memanfaatkan teknik akuarel ini untuk karya-karya yang beragam itu Pak? Saya mencoba mengeksplor dan melakukan eksperimen, terutama berkaitan dengan penggunaan alat-alat yang belum lazim digunakan teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita memperlakukan akuarel itu sehingga bisa halus seperti nampak dalam salah satu karya ini. Kelihatan seperti cat ini seperti ini seperti cat minyak ya. Ini kita perlakukan seperti tadi. Tapi ini sebetulnya itu tekniknya juga sama seperti tekniknya sama. Hanya penggunaan alatnya yang beda. Memang perlu kita perlu untuk ininya kita jangan malu-malu untuk setiap
hari ini belajar, tidak ada salahnya kita minta masukan dari teman-teman, karena kita juga saling ya, tidak ada istilah kita selesai belajar, tidak ada, semua harus berkembang. Akan kita punya niat ya, kita pasti akan sampai pada apa yang kita mau. Ya. Tuh Pak Hari saja yang sudah senior masih terus belajar, teman-teman jangan anti kritik ya, apalagi seniman-seniman muda Semarang yang seringkali kalau dikritik atau diberi masukan langsung undung atau potong ya. Ya mungkin salah satu yang bisa kita contoh. Pak Hari, ini tentang apa sih Pak Hari, karya ini Pak Hari? Ini tentang kerinduan saya secara manusiawi ya, yang kaitannya dengan harapan yang tidak, ya saat itu saya anggap tidak berujung. Artinya kondisi ini saya bikin saat pandemi tahun 2021 ya. Judulnya apa Pak? Ini Kangen Mudik. Kangen Mudik. Artinya bahwa memang apakah kita bisa mudik bersama-sama lagi? Itu mudik bersama-sama ini, momen ini sangat mahal. Sangat mahal. Apakah ini bisa kita akan lakukan? Tapi kita tidak tahu. Kita buktinya itu jawaban apa itu tidak tahu. Betul. Nah ini menurut Mas Cecep juga karya yang sangat menarik, sangat masterpiece gitu, dimana banyak sekali kita lihat objek-objek manusia, dan jika kita lihat secara lebih detail lagi pencahayaannya gila-gilaan teman-teman. Pak Hari benar-benar memperhitungkan cahaya dengan sangat baik. Kalau kita lihat di sini ada, kalau teman-teman mungkin nonton secara langsung, nanti teman-teman akan melihat di sini ada garis kuning yang membentang dari sisi kanan ya, lurus ke bawah. Ada maksud apa Pak Hari di sini Pak Hari? Ini ada bahwa kita itu dalam memilih sesuatu kerja hidup saya itu, dan kita harapannya. Harapan itu ada beberapa sisi. Artinya setiap kehidupan kita bagi tiga sisi. Ada sisi yang terang, kemudian ada sisi yang tengah ini. Tengah tapi pinggir. Ini ada sisi. Kehidupan itu selalu ada. Tidak mungkin kita genap itu. Jadi meskipun penggambarannya ini seperti ini, maksudnya penggambaran kejadian, tapi Pak Hari selalu memberikan bentuk-bentuk lain sebagai sisi konseptual yang filosofis. Jadi teman-teman tidak bisa berhenti pada persoalan teknis saja untuk membahas karya Pak Hari Suryo. Hati-hati, karena Pak Hari Suryo itu penuh dengan jebakan sebenarnya karyanya. Saya masih ingat dulu di Facebook itu sering, di mana letak pencopet dalam karya ini. Itu saya jadi ingat, waduh, ada sebuah teka-teki yang coba cari perbedaan tiga dari gambar ini gitu-gitu. Nah ini sebenarnya juga seperti itu. Pak Hari juga memberikan tokoh yang terkenal, temukan calon presiden pada gambar ini itu ya ada gitu. Kemudian mana copetnya itu ada, tapi saya nggak mau ngasih lihat ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan nonton karya ini langsung bisa sambil mencari-cari di mana Pak karya itu. Ya, artinya Pak Hari juga mencoba untuk memberikan interpretasi berupa agar teman-teman itu lebih terkoneksi dengan cara ini Pak, interaktif gitu. Jadi teman-teman bisa berinteraksi langsung melihat karya-karya. Wah keren karyanya memang Pak Hari. Nah belakangan saya melihat karya Pak Hari juga menggambarkan tentang filosofi Pak, menggambarkan tentang sifat-sifat orang, menggambarkan tentang konsep-konsep yang lebih khusus, tidak lagi menggambarkan tentang kejadian. Ya. Apa yang membuat Pak Hari tiba-tiba berpikir seperti itu? Ya, tidak ada kondisi yang saya tidak bilang carut marut ya, kondisi yang tidak menentu ini. Sekarang saya bisa melihat lingkungan saya sendiri itu ternyata banyak kita temui hal yang baru saya rasakan. Oh ternyata ada sesuatu yang mengulik saya. Ini yang perlu kita tampilkan, bahwa ini kita miliki sifat-sifat buruk, atau terutama yang buruk ya, bukan tidak kita miliki. Tapi saya anggap contoh ini, ini tidak perlu tendensius menuju ke orang, tapi justru ke diri saya sendiri. Apakah saya punya sikap atau sifat seperti ini atau tidak? Cara saya juga punya, punya ini. Karena artinya
kepuasan seseorang itu apabila bertumbuh, apabila terakumulasi, itu jadinya sebuah kerakusan. Ini Mr. Greedy artinya keserakahan. Ini kayak seperti ini. Kalau tidak kita kendalikan sendiri, tentu kita tidak punya itu. Tidak ada rasa ini malu pun tidak ada rasa malu ini. Dan ini sebenarnya manusiawi. Iya. Kalau saya lihat di sini ada simbol yang sangat surrealis, di mana manusia ini seolah-olah seperti centaur. Tahu ya teman-teman, centaur itu manusia berkaki kuda, tapi ini babi. Manusia kemudian digambarkan babi. Kenapa saya tahu ini babi? Karena kakinya pendek dan ekornya melengkung di belakang. Ini babi. Kemudian yang menarik lagi adalah dasi. Dasinya warnanya hitam putih, kemudian ditaruh di sini. Ini menggambarkan dasi katakanlah kelas elit, kemudian ini adalah babi yang menggambarkan kerakusan, kemudian manusia yang terlalu apa ya, kaum rebahan, santai-santai gitu, orang yang menggambarkan orang yang santai-santai. Jadi ini menggambarkan menurut saya adalah bentuk ketamakan kita, di mana kita nggak ngapa-ngapain, kemudian asalkan kita punya jabatan, kita nggak ngapa-ngapain, kita bisa dapat semuanya sampai kita bisa kaya gitu. Karya Greedy ini, tapi sekaligus saya ingin menanyakan kepada Pak Hari, kenapa babi, kenapa manusia, kenapa harus ada simbol dasi? Simbol dasi kan simbol sifat kita yang ambisi kita. Artinya kalau kita pakai ini, kita pakai terus dalam kondisi kayak ini, berarti dia punya ambisi yang lebih rata-rata dari setiap manusia normal. Ambisius. Menariknya karya ini juga banyak teks ya Pak, di belakangnya ya Pak ya. Penambahan teks ini berfungsi untuk apa Pak Ari? Ini sebetulnya ada pembesaran masyarakat. Ini ada cerita di sini, cerita ini yang tentunya biar dari penikmat yang memikirkan sendiri, ini ada apa sih? Ini ada yang saya tambahkan. Ini sebenarnya ada cerita. Selanjutnya saya ada gambar lagi dari Pak Hari, lukisan kainnya luar biasa, yaitu berjudul lukisan ini berjudul Vesuvius Warning. Tentang apa ini? Ini keprihatinan saya kondisi manusia sekarang. Ini adalah salah satu dari tanda-tanda adanya ketidakraman dari Gunung Vesuvius. Artinya Gunung Vesuvius itu gunung yang menghancur, meleburkan kota Pompei. Nah, di sini jangan sampai terjadi kejadian kedua. Ini salah satunya adalah keabnormalan dari sifat kodrati manusia. Ini kita tampilkan sebagai seorang lelaki keren kalau terjadi pada tubuhnya, tapi kenyataannya dia pakai semacam atribut atau memakai aksesoris yang sifatnya lebih ke feminin ya, ini 26 segala macam. Ini hanya salah satu saja. Kalau di sini melalui karya Leonardo, ini yang sejatinya, tapi kenyataannya tetap tidak. Sekarang ini tanda-tanda simbolnya ini, mungkin bahwasanya ini kita dapatkan. Memang banyak teman-teman menganggap ini selalu ada. Sekali kejadian ini merupakan percikan dari tanda-tanda kiamat dekat. Kiamat sudah dekat teman-teman. Banyak sekali.
karya ini menarik ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari. Judulnya Vesuvius. Teman-teman tentu ingat cerita tentang love, atau kalau di Muslim Nabi Lut ya, itu ada di daerah Pompei di bawah Gunung Vesuvius yang melakukan perkawinan sejenis sehingga Tuhan mengutuk menjadi batu diledakkan menjadi batu dan lain sebagainya. Pak Hari ingin menggambarkan itu. Tapi perbedaannya ada di sini. Ketika teman-teman lihat di sini rumus-rumus matematika, saya membaca ini adalah sebuah tanda yang sangat menurut saya paling penting dikunci dari karya ini. Kenapa? Karena selalu kaum-kaum ini membuat defense menggunakan sains, dengan kromosom lah, dengan ini itu dan lain sebagainya, sehingga teman-teman ini bisa melegitimasi bahwa laki dari lahir, perempuan itu tidak harus dari lahir bisa modifikasi, bisa perempuan yang justru ada dalam hatinya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak Hari ya. Menurut Pak Hari sendiri, Ya, fenomena LGBT itu di dunia Lebih melalui lingkungan, itu bahayanya lingkungan. Ketika kalau kita sudah pada tersebut ya memang ada yang makan mereka. Ini tidak mungkin, ini penyakit yang bukan genealogi, tapi ini saya setuju sih. Tapi bukan berarti kita menghakimi tidak. sifatnya ya. kita hanya Tidak dengan aktivitas dan kelakuannya, bukan berarti sifatnya. Di kita ada dojok hama-lama yang Iya. sifatnya juga sangat baik gitu. Iya. Tapi yang memang perilakunya tidak pas, tidak boleh dilakukan karena dia laki-laki kemudian menjadi perempuan, tapi sifatnya yang baik tetap kita apresiasi sebagai orang yang baik, artinya seperti itu. Saya tadi juga melihat karya Pak Hari yang bernuansa kubisme Pak Hari. Iya. Sejauh mana sih akuarel bisa dijadikan juga sebagai karya kubisme Pak? Kita mencoba nanti waktu Komnas nanti kita mencoba membuat tema terkait kalau unlock limitless, artinya tidak terbatas, artinya bahwa apapun gaya atau style masing-masing itu bisa menyesuaikan, ya kalau saya istilahkan itu kontemplasi. Artinya kita mencari yang nyaman itu yang gimana. Nah, itu terus gitu, kita mencari yang nyaman. Akhirnya kalau yang jadi abstrak tadi itu saya mencoba untuk mengolah rasa saya saat itu. Ini ada tanda merah di situ. Tanda merah itu kondisi sekarang itu apa yang saya alami merah tapi dalam bentuk tapi merah masih tanda tanya. partai Pak Apa? partai merah bukan ya Bukan, itu bukan masalah. Tapi ini arahnya ke sana. Kondisi yang saya alami secara umum itu ya gitu. Ada kesan-kesan yang harus kita bumbui dalam artian bisa dinikmati orang-orang yang belum pernah melihat karya saya seperti itu. Artinya memang saya mencoba sesuatu yang lain, saya bilang bahwa ini loh saya yang selama ini belum dilakukan teman-teman. Terima kasih Pak Perkenalkan, saya interview. Terima kasih juga sudah menonton acara ini. Berbisik.com adalah bersama Bincang Seni Kini, di mana di dalamnya kita mendokumentasikan seni rupa khususnya Semarang dan kegiatan-kegiatan seni yang sampai bertemu pada pertemuan kita selanjutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.